Ibu? Salam bagi kita semua. Iya, puji Tuhan. Ya, bersyukur dengan segala aktivitas hidup kita sepanjang minggu ini, sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini. Saya menyimak tadi kesaksian yang ada tentang jenuh, ya, jenuh. Banyak yang jenuh. Ini Mama Dika berapa usianya? Belum sampai 40 ya? 40 jenuh. Yang sudah 60 tahun siapa di sini? Jenuh? Iya. Sudah jenuh? Sudah. Ini saya mau tanya dulu Sion yang paling muda di sini. Kamu pernah jenuh aku? Bosan? Ya? Nggak tahu dia jenuh, bosan. Pernah bosan? Pernah ya. Bangun pagi, gue terang kawarinai. Kayak kabule, mama ya. Iya. Bontot lagi anak-anak, bontot lagi bapaknya kalau mau dodos. Iya. Siang hari ikut lagi ke ladang sama bapaknya. Pulang lagi, apalagi untuk makan sore dan sebagainya. Besok pun itu lagi. Cuma-cuma ada si kantoran, besok menghadapi laptop, sudah jenuh. Besok lagi ada yang harus dikerjakan lewat pembukuan yang ada sampai 5 hari dalam 1 minggu. Jenuh. Kemarin saya ke Simpang seorang ibu muda berkata demikian. Kadang-kadang orang tidak mati Bu, belum sampai umurnya 40 tahun loh, masih mungkin 30 adalah itu. Jadi kuat itu anak negeri dan ya betul katanya. Jenuh. Mereka pengalaman pesan-pesan bagi itu katanya. Jenuh. Sekolah pagi-pagi suruh ke sekolah, pulang sekolah sudah ke ladang. Besok adalah malam lagi PR, besok sekolah lagi. Jenuh aku. Itu makanya cepat aku serah katanya. Aku serah, sudah menikah pun ada kejenuhan, sudah punya anak pun jenuh juga. Jadi bagaimana hidup ini? Kuat ya? Ke surga saja? Hah? Kalau ke surga, kalau enggak? Betapa malam nasibmu kalau enggak ke surga. Maka mari kita belajar firman Tuhan. Apakah memang kita ke surga nanti atau tidak? Mari kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Mungkin tidak siap hari ini. Ini cerita bersambung, tapi bukan sinetron, bukan sinetron. Nggak sampai 400 episode. Paling minggu depan selesai. Iya, baik kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu saudara-saudari, akhir zaman itu kapan? Kapan akhir zaman? Sekarang atau kapan? Ada yang nggak tahu kapan akhir zaman? Hah? Iya. Akhir zaman itu waktu Yesus akan datang kedua kalinya. Zaman akhir, waktu Yesus sudah datang pertama kali menyatakan dirinya sampai dengan hari ini, sampai dia datang kembali kedua kalinya. Itu zaman akhir. Iya. Keadaan manusia pada akhir zaman, ataupun kalau kita lihat kemarin di bawah nanti itu zaman-zaman terakhir ini, itu masa sekarang ini. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Paulus itu memiliki pengalaman yang sangat banyak
ikut Tuhan. Memiliki banyak penderitaan, suka dan duka. Mungkin kalau dihitung-hitung suka dan dukanya, kalau secara manusia kita melihat mana lebih banyak? Yang belajar tentang dengan Paulus, mana lebih banyak? Sukanya, iya. Secara rohani kita melihat dia memiliki sukacita yang besar. Karena dalam surat-suratnya itu selalu dia mengatakan bersukacita. Lalu dia juga mengatakan kasih karunia Allah yang telah memanggil aku menjadi rasul. Dan tulisannya kita melihat dia bersukacita. Tapi kalau dari kasat mata kita melihat banyak apanya? Banyak penderitaannya, banyak duka yang dialaminya. Nah, ini waktu menulis surat ini dari mana dia? Dalam penjara, menjelang hari kematiannya. Dia menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya. Menulis surat kepada Timotius. Karena dalam perikop ini, dalam pasal ini, pasal 4 nanti dia mengatakan, ya mengenai diriku dan aku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Itu katanya. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku memelihara iman. Itu dikatakan oleh Paulus. Dan sebelum dia mati itu dia mau berpesan. Kamu suka nggak dengar pesan-pesan orang mau meninggal? Enggak ya? Oh, apa cerita itu? Kalau saya mau dengarnya, supaya nanti aku tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita dengan saudara dekat ataupun keluarga dekat, apalagi suami dan istri, kemudian cerita apa? Aku mana kamu cerita saya kata dia bilang, ada melatih bagi aku, kamu jangan minta lalu kata dia bilang. Adalah meninggal, nah mungkin diduga. Adalah jauh meninggal, merawat, merawat kamu kali, itu masalah kan? Iya, makanya mereka nggak suka cerita itu. Tapi Paulus itu cerita tentang kematiannya. Apa yang harus kamu kerjakan, Timotius? Setelah nanti aku mati, bagaimana nanti pengkabaran Injil ini? Bagaimana nanti meneruskan pekerjaan Tuhan ini? Kayak saya rindu anak-anak yang meningkat remaja ini, mereka lah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya pernah upload itu di Facebook waktu itu anak-anak ya. Ada di situ Anto, ada di situ Nata, ada di situ Gori, Robi, Dama, Regeneration. Iya. Saya bikin di bawahnya itu generasi muda. Saya pernah ngomong gitu. Bagaimana dengan hari ini anak-anakku? Kami sangat menanti-nantikan itu. Kalau kalian bisa bertumbuh dengan benar dalam iman dan akan melanjutkan visi yang pernah ada. Itu kerinduan kami. Hati melanjutkan bukan hanya dari segi jumlah. Kalian punya anak menikah, punya anak 5, 4, 3. Bukan hanya itu yang diharapkan, tapi orang-orang yang berkualitas, yang bisa meneruskan berita Injil. Kalau Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya, kalau sudah datang kedua kali, sudah selesai, kan aman kan? Sudah aman semua, gak ada lagi yang mau diceritakan pun. Tapi seandainya dia belum datang dalam regenerasi kalian itu, apakah kalian bertanggung jawab untuk keselamatan yang sudah kalian terima itu? Untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kalian? Iya. Mari kita belajar firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Satu kalimat itu dulu. Iya. Menghadapi masa yang sukar. Ini ada nanti sekitar 4 poin ini mau saya sampaikan. Tapi hari ini cukup 2, minggu depan 2 lagi. Gak selesai ini. 1, menghadapi masa sukar. Itu ayat 1 kita lihat. Ketahuilah
ketahui itu bagaimana. Itu adalah merupakan satu perintah ataupun nasihat yang perlu dicamkan, yang perlu diwaspadai, yang harus berhati-hati, jelimet melihat situasi yang ada. Bahwa pada hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, sistem dunia hari ini sudah mulai mengarah mendekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ketika semua suku bangsa mendengar berita Injil, setiap suku bangsa sudah ada wakilnya di surga. Janji Tuhan, Dia akan datang untuk kedua kalinya. Itu janji Tuhan. Hari ini secara online, berita Injil sudah disampaikan kepada banyak suku-suku bangsa. Mungkin ada yang belum bertobat, belum ada wakilnya di surga. Kalau sudah ada wakilnya di surga, Yesus pasti akan datang. Kita nggak tahu kapan. Makanya tadi Nabi wajibku bekerja sampai malam. Wajibku bersaksi karena cinta. Bukan berarti hanya kalimat pertama saja Bapak Ibu dan saudara-saudara tangkap itu. Wajibku bekerja hingga malam. Bilang oke. Kita kerja terus. Dan wajibku bersaksi karena cintanya. Karena cinta kasih Tuhan menjadi saksi Tuhan. Pada masa-masa yang sukar hari ini, siapakah yang masih berani untuk bersaksi? Pada masa yang sukar hari ini, masa yang sulit, kalau dalam bahasa aslinya, masa sukar ini berat, masa yang berat. Berat dari segi kehidupan, berat dari segi zaman, berat dari segi tantangan ekonomi dan lain-lain. Sangat berat. Hari ini sangat berat. Tadi pagi saya suruh Robi ke pajak, beli dulu ini. Saya cakap, pergi dia, Bu, kok pajak naik banyak orang gak jualan ya? Katanya dia melihat banyak orang gak jualan. Apakah belum mulai? Apakah memang gak jualan karena ibadah? Apakah gak jualan karena memang barangnya gak laku? Iya, ada yang seperti itu. 2 hari yang lalu saya ke pajak, saya melihat terong masih banyak, kacang panjang masih banyak, kol masih banyak, ayam masih banyak. Suka. Harga ayam cuma 20.000 sudah dibersihkan di pajak. Kata Mama John, aku beli 17.000 kata. Iya. Ayam itu makan apa? Pelet. Makannya mahal. Mahal. Jadi mau apa? Bagaimana yang ternak ayam itu? Tubur. Masa-masa yang suka. Babi lagi regana. Mati tak. Saya dulu jarang dengar kalau babi itu kuburan. Iya jarang. Zaman-zaman saya berbabi jarang kan. Pokoknya kita berharap itu. Kalau misalnya sudah 4 bulan dia sebentar lagi lahirlah anaknya minimal 7 gitu. Siap-siap bikin kandangnya yang baru. Tapi hari ini banyak menanti-nantikan kelahiran babinya. Tak kunjung datang bayi tadi. Baby babi. Kenapa? Keguguran. Nggak jadi anaknya. Nggak ada keluar apa-apa. Perutnya kempes. Iya kan? Iya. Ini yang terjadi. Jualan nggak laku. Pembelinya ada. Tanaman itu murah sekali. Hari ini tomat sudah naik harganya. Puji Tuhan. Mahal-mahal tomat punya puji Tuhan. Itu apa bandingkan dengan harga pupuk mereka? Wajar mereka mendapatkan harga yang demikian.
Iya. Jadi Bapak Ibu banyak situasi yang sukar hari ini. Jadi kalau situasi yang sukar ini membuat orang apa? Sakit juga bisa, stres juga bisa, stroke juga bisa, naik gulanya juga bisa, dan sebagainya. Itu akan bisa terjadi. Situasi yang berat membuat orang tertekan. Kalau nggak punya Tuhan bagaimana? Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Ketahuilah, begitulah keadaan manusia nanti. Dan hari ini mata kita sudah melihat. Apakah yang kita katakan kepada mereka? Ada kita katakan kepada mereka, kami memang ego. Nggak ada solusinya. Bagaimana memasukkan Injil dalam masa yang berat, masa yang sulit itu? Ya. Makanya kami terpikir kerajaan itu bukan karena banyak uang kami. Ayo kita bikin tentang telah baca pun payah kali hari ini. Cari uang payah lebih payah dari jiwa. Iya kan? Lebih payah cari jiwa. Orang nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Orang sudah datang kanan dan mereka katakan semuanya itu mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau mereka nggak datang kepada Tuhan, kalau kita pernah menyambut anugerah Tuhan itu, bagaimana mereka bisa ke surga? Kalau bunyi sangkakala akan terdengar. Bila bunyi sangkakala ku ada. Sangkakala terdengar. Apakah dia hadir? Kalau mereka belum menerima anugerah itu, maka mereka itu akan pasti akan binasa. Masih ada kan dalam situasi yang berat. Dalam situasi yang berat ini kita memiliki hati untuk Tuhan, untuk berjuang untuk Injil itu. Kadang-kadang ketika kita berat itu kita sulit untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sulit untuk berdoa, sulit untuk membaca firman Tuhan, sulit untuk melayani, semuanya sulit. Karena diri awak ini tidak terpikirkan oleh awak ini. Aku tidak terhubungnya, aku membantu. Suruh kamu pulihkanlah. Kalau kamu tidak memikirkan, kalau kamu pun tidak memikirkan orang lain, mustahil kita bisa memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berbuat untuk Tuhan, maka mungkin kita itu mengalami damai sejahtera. Kalau tadi Mama Dika cerita betapa jenuhnya dia, kalau tidak ada perkataan Tuhan, tidak akan mungkin kita kuat. Kalau tidak ada perkataan Tuhan yang sungguh-sungguh berbicara, sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita, nggak akan kuat kita itu. Dengan tekanan yang berat. Mari kita lihat yang kedua di sana, dengan kejahatan manusia pada hari ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mencintai diri sendiri? Cuek. Kau-kaulah, aku-akulah. Manusia mencintai dirinya sendiri. Nggak peduli dengan orang lain. Mau mati di sana, biarkanlah di situ. Mau mati jiwanya, biarkanlah di sana. Aku dengan pekerjaanku sendiri, dengan usahaku sendiri, dengan uangku sendiri, dengan aktivitasku sendiri. Iya. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya pulang dari bandara itu, saya turun di Lincun. Saya belanja di situ, lalu saya naik angkot. Waktu itu sama Bapak Esther ngantar keluarga Bapak Meno ke bandara. Saya naik angkot, saya lihat anak-anak di sekolah, di angkot, anak sekolah, masing-masing dengan handphonenya. Mereka pun nggak teguran. Lalu akhirnya saya bilang, kamu jadi dek? Iya Bu, kata.
ini mencintai dirinya sendiri. Yang penting dia senang, nggak usah punya kawan, yang penting ada handphone. Nggak usah punya kawan, yang penting dia ada TV. Maka dulu anak-anak yang tinggal di gereja gak senang tinggal di sini. Tekan loh mereka. Sampai dia dulu surat sama kakak-kakak orang ini. Dia kan muda begitu. Gak senang mereka tinggal di sini. TV gak ada. Sampai tadi ini cerita langsung ini ya. Tadi terjamah bola sama ini katanya. Rumah harapan bela betul. Karena pernah dia keluar katanya. Ini harapan pun dia gak tahu katanya. Saking dia terkagumnya tinggal di sini, nggak boleh keluar. Tapi hari ini kan dia mengerti. Iya. Hari ini dia mengerti kok. Dan hari ini sudah enak cerita sama dia. Sudah bisa menjadi rekan kerja. Hari ini bicara orang memang stres kamu. Kalau kamu nggak berikan hatimu, tapi kalau kita sama nggak kamu sama seperti hatiku ini hati itu, nggak mungkin kamu mengenal hatiku. Begitu. Saksi mata, saksi hidup, Michael. Iya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nggak usah punya kawan, yang penting ada handphone. Saya tawari seseorang tinggal di sini. Kamu boleh tinggal di Kuala. Kamu sekolah lagi, saya bilang. Tapi nggak ada handphone. Harus ikut peraturan ini. Ya aku belum bisa dikatanya. Ya maaflah. Dia mencintai dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain. Ini mungkin secara manusia, secara dunia. Tapi secara rohani pun banyak orang-orang yang sudah mengaku bertobat terima Tuhan Yesus, dalam tanda kutip cuek, gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya, datang ke gereja hanya duduk, dengar, pulang. Tidak punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak punya tanggung jawab apapun. Mau sekeh tempat duduknya, mau berdebu bau hordennya, mau gimana pun gak masalah. Mungkin mereka menganggap itu bukan pelayanan mereka. Oke. Tapi kalau itu bukan pelayanannya, apa yang mau saudara kerjakan? Percayakan pelayanan 1 bulan sekali misalnya. Ya pesta lah, ya galak mati lah. Saya galak mati kok gimana? Galak berpudu nadai. Bukannya kalau dipercayakan hanya misalnya dipercayakan minggu kelima sampai yang tak ke harapan. Misalnya, Bu, aku dapat sebuah harapan ini. Perlukah aku kunjungan kasih? Misalnya, kunjungan kasih. Ini kan bisa dijadwalkan kalau minggu kelima itu hanya 3 kali dalam 1 tahun. Ini kalau kita mau punya hati. Kalau kita peduli dengan orang lain, kalau kita peduli dengan Tuhan, kalau kita memang mau dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, sekecil apapun itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan lingkungannya. Yang penting awak senang. Turut berduka cita, kan gitu ya. Mama dia pernah bilang aku setahu ibu semua gini, di grup ya, telu ada begitu, telu 3 iya. Siapa yang bisa ambil pergi, semua kan begini. Inilah situasi hari ini. Keadaan yang berat, situasi yang sukar. Manusia membuat dirinya, mementingkan dirinya sendiri, diikat oleh dunia ini. Berhala modern hari ini sedang bekerja.
menguasai pikiran kita, menguasai diri kita, bahkan menguasai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga buta otak kita ini, buntu otak kita ini, buta mata kita untuk melihat apa yang perlu kita kerjakan untuk yang kekal itu. Dan menjadi hamba uang. Coba kita koreksi diri kita. Yang menjadi hamba uang itu bukan hanya orang yang bukan pengorban, bukan orang yang banyak uangnya, bukan yang pejabat, bukan ini hanya yang menjadi hamba uang. Tapi orang yang nggak punya uang pun bisa menjadi hamba uang. Mereka hanya memikirkan uang dalam hidup mereka. Rugi adalah ini sitik guna melayani Tuhan dahai, supaya nggak berkurang waktunya untuk cari uang, ataupun dia tidak meluangkan waktunya untuk hal yang benar, untuk hal yang kekal, untuk demi mengejar uang itu. Kan uang itu penting, Bu. Pelayanan itu kan penting uang. Oke, memang benar. Kalau memang ini digunakan memang untuk Tuhan tadi. Artinya di sana kalau dia banyak uangnya, bukan itu yang mengatur kehidupannya. Bukan itu yang membuat dia tidak melayani lagi. Bukan itu yang membuat dia tidak peduli dengan orang lain. Bukan itu yang membuat dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bukan itu yang membuat dia terlibat di situ sehingga tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Orang tidak peduli itu orang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Kenapa Alkitab mencatat ya? Kalau orang tidak menang dalam hal mamon, maka dalam hal yang apapun dia tidak akan sulit untuk menang. Dalam hal uang, mereka kemarin saya dengar khotbah ya, salah satu dari Cornelius, perwira di Italia, perwira dari Kisah Para Rasul itu. Bagaimana Cornelius menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya? Dia itu perwira. Saya pikir-pikir itu pangkat perwira itu didapatkan itu udah S1 baru bisa dapat perwira ya. Iya kan? Lulusan S1 masuk TNI perwira. Kalau dia dari SMA berapa kali pangkat itu nanti baru sampai kepada perwira kan? Mungkin mereka harus perang dulu gitu ya. Banyak latihan dari sekolah dan sebagainya itu mendapatkan perwira itu. Jabatan tinggi pangkatnya, termasuk tinggi ya perwira. Nah, seorang perwira itu sibuk nggak? Dia punya pimpinan. Kapan katanya apel harus apel. Kapan apa berangkat harus berangkat. Dia punya pimpinan. Dia punya instansi. Sibuk, sangat sibuk. Tapi kalau saya baca dia bawahnya itu, perwira itu seperti apa? Catatan hidupnya seperti apa? Dia dan seisi rumahnya, pernah baca? Takut akan Tuhan. Itu perwira itu. Seisi rumahnya berarti istri dan anak-anaknya. Berarti memberi dirinya untuk Tuhan, memberi dirinya untuk keluarganya. Bagaimana mereka itu bersama-sama menyembah Tuhan. Sekalipun pengalamannya belum begitu benar juru selamat itu, akhirnya Tuhan menjumpai dia secara khusus supaya jelas imannya itu. Doanya sampai kepada Tuhan. Saleh hidupnya. Kalau orang-orang seperti itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan melihat anugerah Tuhan. Pasti ayat-ayat mereka ini dikejar sampai dapat. Saya melihat akan hal itu. Jadi bisa sibuk apapun dia itu, orientasi hidupnya itu bukan pada uang, bukan pada jabatannya, tapi pada Tuhan. Ya, tapi ya, sekalipun ada orang gak sibuk, ada juga orang gak sibuk ya.
nggak sibuk santai hidupnya. Tapi dia dan anak-anaknya juga tidak takut akan Tuhan. Sama doang, sama saja. Yang penting di sini adalah ketaatan kita. Bagaimana kita ini untuk tidak menjadi hamba uang, tapi kita bisa menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Memikirkan tentang hidup kita, memikirkan tentang, karena ini sukar hari ini, zaman yang sukar, hari-hari yang terakhir akan datang, masa yang sukar itu sudah datang. Sulit bagi mereka untuk hidup benar di dalam Tuhan. Inilah yang perlu direnung. Inilah bagaimana cara kita, teknik kita, bagaimana merebut mereka. Kalau dia tadi mengatakan dia punya hati untuk remaja, hari ini Tuhan angkat 15 orang anak remaja di tempat ini. Setiap hari Jumat mereka datang. Bukankah kita juga harus berjuang? Bagaimana caranya supaya mereka senang datang ke tempat ini? Saya berpikir-pikir begini. Mereka mungkin karena mereka belum makan dari sekolah mereka. Sementara makanan pun terbatas pula. Kan begitu. Ini kan perlu kita pikirkan. Sementara saya juga nggak punya kekuatan untuk menyediakan makan snack, mereka juga nggak punya kekuatan untuk itu. Bukankah ini perlu kita perhatikan? Bagaimana supaya mereka datang nyaman ke tempat ini dan mereka senang? Bagaimana supaya mereka bisa menikmati kehadiran mereka? Bukankah mereka menikmati mereka berada di rumah Tuhan? Itu kembali saya pikirkan. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan? Beri kami hikmat. Bagaimana keadaan manusia? Yang kedua tadi manusia jahat dilukiskan tadi di sini kita lihat. Mereka akan membuang, inilah manusia di akhir masa yang sukar, di masa hari-hari yang terakhir ini disebut sebagai zaman akhir ini. Bagaimana dengan manusia? Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Anak-anak menjadi pendusta. Kalau nggak ketangkap basah, nggak ngaku. Saya dulu nggak ketangkap basah pun, pasti kau yang ambil ini mau gilir aku. Tahu mama kita, gua apa PKB aku ini, tak ada mis, ayo bulan mis. Anak-anak hari ini bagaimana? Santai aja dia. Seolah-olah wajah-wajah tak berdosa, ya kan? Ini hari ini. Ini anak-anak kita sangat pintar menyembunyikan kejahatan. Sangat pintar menyembunyikan segala sesuatu. Ada pacar mulaku? Belum ada, Mak. Mama ini nanti kau bilang kalau sudah ada. Pulang hamil. Saya sedih. Iya, ini kenyataan. Kalau percaya, udah melakukan percaya, sudah. Kan nggak perlu saya sebut kalau mana. Belum mau pemerintah. Tiap bulan mensuruh uang kuliahnya. Mama kita bersusah di kampung untuk mencari uang kuliah itu, untuk mencari biaya hidup kita. Datang mamanya ke sana, mau wisuda dan datang. Nggak tahu dia anaknya sudah berani. Luar biasa pintarnya anak zaman sekarang ini menyembunyikan segala sesuatu. Dulu mama ini kalau curiga di mana, bawa yang ladang. Amal bahasa, ya kejar rena, gas, nungi katanya. Apa nggak pingsan kalau hamil kan? Hamil muda, suruh di situ kan? Apa nggak pingsan? Pintar mama kita dulu. Bagaimana? Ini enggak. Coba memang sensitif dari. Ada seperti itu waktu itu. Bagaimana? Dia kalinya cara yang dibuat supaya negatif. Ngeri, pembunuh. Ini anak-anak kita hari ini. Kata kita bilang, mau main apa kejam sama anak kita memang cukup kejam dengan mama kita. Katanya kan gitu kan. Kita dulu kan kejam kali bikin mama
kita dongkol sama mama kita, palak dari orang tua kita dulu itu, zaman dulu. Makanya hari ini anak-anak ini nggak usah kita kecamkan, mari kita bersahabat dengan anak kita. Oke, kalau memang itu baik. Tapi kalau kita masuk dalam dunia anak ini dengan segala perkembangan teknologi, dengan segala perkembangan zaman ini, bisakah kita mendekati anak-anak kita ini? Iya. Komplit dengan anak-anak tinggal di sini. Kamar kami ini nggak ada pintunya, sengaja memang ada pintunya supaya bisa tengok di dalam. Apa-apa. Ini kejam bilang kejam lah. Tapi memang harus demikian kita kerjakan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang berat, situasi yang sukar ini sangat-sangat sulit bagi kita untuk masuk ke dunia hari ini. Tapi inilah dunia hari ini yang sudah dilumuri. Inilah manusia berdosa tadi yang berkembang terus dengan dosanya dan segala perkembangan tadi. Bagaimanakah kita merebut anak-anak itu? Kita tidak akan mampu dengan segala keterbatasan kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya ingat firman Tuhan satu. Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia, dan Ia akan menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Bergaul kali kau dengan Tuhan, dekatkan dengan Tuhan, ambil waktu teduh dulu bersama dengan keluarga, suami dan istri membawa anak-anak kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan itu, Tuhan akan bekerja. Amin. Iya. Rahasianya cuma itu. Dengan situasi hari ini, dengan segala kemampuan kita ikuti teknologi dan sebagainya itu, oke, itu memang harus kita lakukan, bagian kita harus kita kerjakan. Tapi yang paling dekat dengan Tuhan membawa menangisi anak-anak itu. Bangun malam ketika anak-anak itu sudah tidur, bangun lebih awal mengerjakan, bersandar, berdoa bersama suami dan istri, dan kemudian bangunkan anak-anak itu. Ambil waktu bersama mereka. Memang harus berjuang keras. Kalau Tuhan banyak dipercayakan kepada kita, kita harus juga berjuang untuk keras lagi. Kalau Tuhan percayakan anak 3, berarti 3 beda dengan anak yang 1. Berjuangnya itu harus berbeda. Bagaimana supaya mereka tidak direbut oleh kemajuan zaman ini? Tentu kita akan punya keperjuangan kita lebih besar lagi. Harus bangun pagi, harus juga berjuang untuk membantu suami cari nafkah. Harus juga berjuang sendirian kalau kita ditinggal suami dan sebagainya. Iya. Tapi bukankah Tuhan memberi kekuatan? Ketika kamu dekat dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara-saudari menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit ini tadi pun, Tuhan akan memegang tangan kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memberi kekuatan. Percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut apa yang kau makan, apa yang kau minum. Lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menabur, diberi makan oleh Bapa di surga. Tapi semuanya itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah cari kerajaan Allah itu yang lebih penting dalam hidup ini? Setelah kita bertobat, kalau belum bertobat dulu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dia Tuhan, dia Raja, dia penguasa di bumi dan di surga. Dia mengatur kehidupan kita. Siapa sih yang gak sulit hari ini? Siapa sih yang gak bisa? Siapa sih yang gak sulit untuk secara ekonomi? Siapa sih yang gak sulit dengan masalah-masalah yang begitu berat? Masalah keluarga, masalah anak, suami dan istri dan sebagainya, keluarga besar. Semua punya masalah. Tapi intinya di sana kita bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita dirangkul oleh Tuhan. Itu semua. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya pada masa dia pelayanannya itu, ini akan masuk semuanya nanti. Ini akan ada. Dan hari ini di antara kita sudah masuk. Anak-anak tidak lagi mencintai orang tuanya, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, difitnah. Bukan aku, tapi dia. Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak
mempedulikan agama, memberontak terhadap orang tua. Ya, saya ingat dulu ada seorang bilang gini, waktu anak-anak dibaptis, mereka akan memberi kesaksian. Waktu itu ya, saya lupa tahun berapa. Lalu ada yang komentar satu sampai ke telinga saya. Bagaimana si baptis andai sadar dan cara sedek tidak dari Bapak. Kata yang berkomentar itu, sadar dan cara sedek tidak dari Bapak. Memang akhirnya mereka mengampuni bapaknya. Kan begitu ya. Sebelum ini cerita sebelum menentukan. Tapi akhirnya sudah dia punya, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sana bagaimana mereka bisa menghormati masa-masa yang lalu, mulai mereka tahu, Pak, sampai mereka dibaptis, sampai mereka bertobat, itu betapa dalamnya akar pahit dalam diri anak ini, yang sulit sekali dia menerima bapaknya. Iya. Dan bagaimana juga anak ini nggak sampai kepada pemikirannya, inilah orang tua yang melahirkan aku. Apapun dilakukannya demi aku. Sama-sama ya itu. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Uang orang tuanya dibakar saja. Tahu dibakarnya? Dikasih untuk uang sekolah atau uang jajan, diberikannya rokok. Itu nggak menghormati orang tua namanya itu. Orang tua itu kan berhormat pagi Pak, salam Pak, kan bukan hanya itu. Tapi ketika dia menggunakan uang yang diberikan itu, berkat yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah dia berdosa terhadap orang tuanya? Ini anak-anak tidak lagi mencintai orang tua. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak tahu berterima kasih ini bagaimana. Dari pihak orang tua itu terserah, tapi kita berterima kasih kepada mereka untuk tidak membuat bapak dan ibu kita itu kecewa, untuk tidak membuat orang tua kita itu malu. Kalau kecewanya lain sama kecewa ulang Andi, ulang main kelihatan, ulangnya main kecewa dia sama kumpulnya. Aku ada kecewa pakai lalu untuk masa depanmu. Karena Andi mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, suka dia mau jadi pejabat begitu ya. Lain seperti itu ya. Lalu masa depan adalah kurang pengalaman negatif. Karena masa dia datang jadi hamba Tuhan itu. Gak apa-apa pulang katanya gitu ya. Anaknya juga pokoknya gitu lah. Mereka tidak menghormati orang tua. Orang tua yang sudah memberi kita makan, memberi kita susu, memberi kita kenyamanan, memberi kita tempat tinggal, merawat kita, menyekolahkan kita. Enggak terbalas kasih orang tua sebenarnya. Bayangin, enggak terbalas. Berapa biaya saya sampai saya umur saya 25 tahun? Saya sampai saya pun selesai kuliah. Makanya ada di YouTube kemarin saya sekilas dengar itu pastor pendeta karismatik, memang itu Debbie Basir kata begitu. Iya, katanya itu kalau anakmu sudah 25 tahun masih tinggal di rumah, masih tetap dikasih makan, usir anakmu itu. Maksudnya kalau lepaskan saat, pasti berikan pelepasan kepada mereka, jangan kasih uang lagi. Itu namanya bukan mengasihi anak, itu katanya. Ya tergantung konteks kita masing-masing. Tapi benar kan? Kalau anak sudah disekolahkan, usianya 25 tahun, lu mau ke masuk lu mau? Saya dulu mau nyuci saya. Nyuci baju kakakku. Aku nyuci, kalau kau suruh orang lain nyuci baju, apa jadi nyucinya aku kita. Terangkat 15.000 waktu itu. Bisa gajiku tadi masukkan jula-jula, aku pakai ongkos itu, lumayan. Berhikmat kalau sudah bertobat. Ya, ini yang harus dilakukan. Menghormati orang tua, bukan menggerogoti mereka terus. Selesai kuliah, selesai sudah. Kan ada istilah ya, sekarang gitu kan gitu, tidak ada
Ada hitungannya ya. Apa artinya itu katanya? Si badai mengirim kutanari, selebihnya carikan sendiri. Itu sebenarnya artinya menurut paham orang awam. Ini enggak, udah sekolahkan sampai sarjana, udah enggak bayar uang makan, minta uang saku. Nah, ini contohnya. Jadi mereka harus menghormati orang tua. Tapi banyak hari ini anak-anak tidak menghormati orang tuanya. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, merasa orang tua kolot, merasa orang tua terlalu bodoh. Mereka sekolah kan. Kalau kita bapak ibu Marlina dulu bilang, kenapa aku sekolah di Medan? Segala kali rumah sakit PT gula apa aku. Artinya apa? Supaya kamu yang menuju dia ke sana. Itu arti simpelnya. Supaya kita yang menuntun orang tua itu semakin maju. Turun di handphone aku kata mama kan gitu kan. Ya kamu tuh gomer pada gitu kan. Bukan kan ajarin dia. Iya. Ini sedikit ya. Mari kita belajar untuk itu. Mereka akan berontak pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Berapa tahun kamu gak cakap sudah? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik. Inilah keadaan manusia di akhir-akhir zaman ini. Bagaimana kita merebut orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak peduli dengan agama, orang-orang yang tidak menghormati orang tua mereka, orang-orang yang tidak mengasihi, orang-orang yang tidak peduli dengan apapun. Inilah yang ada di depan mata kita hari ini. Baik kita sebagai seorang guru di sekolah di mana kita mengajar, baik kita melayani di desa di mana Tuhan percaya itu, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan juga, baik di tempat-tempat pekerjaan di mana Tuhan mempercayakan kita bekerja, kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana harus kita lakukan? Kata Paulus tadi kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar sekali menceritakan tentang kebaikan bagi mereka, sukar sekali menceritakan tentang Tuhan bagi mereka, sukar sekali untuk membawa mereka kepada kebenaran itu. Bagaimana kita harus berjuang ini sebagai orang percaya? Kalau keadaan para saudara hari ini masih sampai di sini, bertobatlah. Dengan keadaan manusia pada akhir zaman ini, kalau saudara objeknya, bertobatlah. Tapi kalau kita sudah melewati masa ini dan kita sudah ditebus oleh Tuhan dari sana, mari kita berjuang merebut jiwa-jiwa dalam masa ini. Itu ada di depan kita, ada di rumah kita, ada di lingkungan tempat kerja kita. Di mana? Tadi dikatakan pelayanan yang paling awal itu tadi apa? Teladan tadi apa? Bahasa apa tadi? Kami bilang teladan tadi apa? Role model. Iya. Kita role modelnya. Kalau modelnya itu juga menarik, bagaimana kita mau tertarik? Online sekarang banyak jualan online, jemprengilah katanya, modelnya ditunjukkan. Tapi kalau asal ditunjukkan pun kita COD dikirim, kadang-kadang nggak seperti yang kita pikirkan. Jadi role model tadi itu harus diperlihatkan. Mereka harus melihat diri kita, dan kita juga harus siap berjuang dengan role model itu. Kita harus juga menyangkal diri dan memikul saya. Betapa sulitnya
hari ini untuk merebut jiwa-jiwa itu. Betapa sulitnya zaman-zaman akhir ini, bagaimana supaya mereka bertobat, percaya Tuhan Yesus, apalagi memberi diri, menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Mungkin orang katakan bagaimana bodoh itu, pintar-pintar pada dalam Tuhan. Kan gitu ya, bodoh itu, kalau dia lulus stan kok, apa yang menjadi sekolah masuk teologi kalau bisa lulus stan? Justru orang yang lulus stan itu yang pintar, itulah yang cocok dari hamba Tuhan. Tapi orang tua hari ini banyak yang bertobat. Kalau lulus ada stan, lulus ada kedokteran, gak usah ambil teologi. Yang teologi bagaimana? Iya, yang bandel. Supaya kau bertobat di sana, bang, katanya. Tidak cocok seperti itu. Maka berikan anak saudara yang terbaik. Berikan saudara yang pintar, yang baik, yang mengasihi Tuhan. Beri dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan kepintaranmu itu kamu gunakan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk diri sendiri. Tapi layanilah Tuhan dengan segenap hati. Ini firman Tuhan hari ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, bagaimana kita harus bisa merebut itu? Hanya dengan satu cara. Bagian kita kerjakan, ya role model tadi. Dan satu lagi yang paling penting, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan merendahkan diri, dengan sujud di hadapan Tuhan, supaya orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Begitulah Tuhan hidup di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, sebelum menantikan kedatangan Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami Tuhan berjuang, bekerja, melayani Tuhan dengan profesi kami masing-masing, dengan karunia kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Tuhan. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang berjalan maju menuju neraka itu Tuhan harus diselamatkan. Siapakah Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan? Hanya orang-orang yang mau taat, hanya orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pakai kami, supaya kami bisa berjuang dan kami bisa menyangkal diri kami untuk sungguh-sungguh dipakai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sebagai pemimpin keluarga untuk suami, untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarga, untuk orang-orang di mana Tuhan percayakan kami melayani, untuk orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kami. Tuhan pakai kami semuanya dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sukar hari ini, dalam situasi yang sulit hari ini. Nyatakanlah anugerah-Mu, pakailah kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu yang besar itu, supaya jiwa-jiwa diselamatkan dan orang-orang datang kepada Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi lagu yang tadi, bila bunyi sangkakala Allah terdengar.